Selamat pagi sahabat Bali Ordani TV dimanapun sahabat berada. Nah, pagi ini saya lagi lihat-lihat tanaman mentimun saya. Dalam satu polybag seperti biasa saya tanam 2 benih dan ini sudah tumbuh. Begitu juga dengan ini. Jadi sahabat, kalau kita ingin menanam mentimun sebenarnya sangat memungkinkan untuk kita bisa menanam dalam satu polybag itu ada 2 tanaman mentimun. Jadi jangan khawatir mengenai ukuran maupun hasilnya nanti, karena kita sudah buktikan beberapa kali bahwa mentimun dengan cara menanam seperti ini menghasilkan buah yang gede-gede pokoknya. Nah, dan ini adalah melon golden yang kita tanam kembali. Kalau melon golden saya rasa satu polybag ini kita bisa tanam satu saja sahabat. Jadi kalau 2 dalam satu polybag, saya rasa pertumbuhan buahnya nanti akan kurang maksimal. Nah, tapi saya nggak akan membahas mengenai ini secara mendalam. Akan tetapi di sini saya ingin mengajak sahabat untuk mengetahui sebenarnya apa sih yang harus kita perhatikan di dalam kita menanam tanaman buah, utamanya tanaman buah usia pendek seperti halnya tadi mentimun, kemudian tomat, kemudian melon, cabai, terong. Nah, bagaimana cara kita, apa yang harus kita perhatikan, karena hal ini banyak kita kadang tidak anggap penting lah. Kita hanya anggap penting itu biasanya NPK, unsur hara makro, yang paling sering kita perhatikan. Padahal bila unsur hara makro sekunder juga kita tidak perhatikan, terutama sejak dini seperti ini sahabat ya, sejak dini seperti ini, maka semua akan sia-sia seperti itu sahabat. Misalkan pada tanaman tomat sahabat ya, apabila kita tidak memperhatikan unsur hara makro sekunder, biasanya di bagian bawahnya ini akan menghitam sahabat, yang juga sering dinamakan dengan penyakit blossom and rot seperti itu ya sahabat ya. Jadi penyakit pantat yang menghitam, pantat tomat yang menghitam itu karena kekurangan unsur hara makro sekunder sahabat. Nah, sedangkan bila kita memenuhi unsur hara makro sekunder yang baik, yang sesuai dengan kebutuhan dari jenis tanaman yang kita tanam, maka hasilnya akan seperti ini. Buah mulus, ukurannya juga jumbo-jumbo seperti ini sahabat ya. Sehingga di bawahnya pun tidak ada tanda menghitam atau busuk pada bagian pantat buah, ciri khas dari kekurangan unsur hara makro sekunder sahabat. Nah, pada video kali ini saya akan mengajarkan sahabat bagaimana cara mensuplai unsur hara makro sekunder yang berupa kalsium yang bisa kita berikan dari limbah rumah tangga dengan cara yang amat sederhana sahabat. Jadi sahabat tidak perlu lagi khawatir bila suatu saat tanaman tomat, tanaman melon, tanaman cabai itu tumbuh buahnya dengan kurang maksimal. Ini akan bisa kita hindari apabila kita bisa menjaga sejak dini sahabat. Sehingga saya bisa lihat daunnya bisa hijau, royo-royo seperti ini. Juga pertumbuhannya, batangnya besar-besar seperti ini sahabat ya. Ini semua didapat tidak hanya karena kita memberikan unsur hara makro primer berupa NPK, organik tentunya, tapi juga kita memperhatikan unsur hara makro sekunder. Nah, oke sahabat, di depan layar HP sahabat saat ini ada 2 bahan yang sepertinya menurut perkiraan saya setiap sahabat pasti bisa mendapatkannya, yaitu air cucian beras dan juga di sini ada tahu seperti itu. Nah, untuk air cucian beras rasanya saya nggak usah lagi menjelaskan panjang lebar karena sudah sering saya jelaskan di video-video sebelumnya. Nah, mengenai tahu sahabat ya. Nah, bagi sahabat yang sudah pernah menggunakan pupuk berbahan dasar tahu, tentu sudah bisa menyimpulkan bagaimana manfaat tahu untuk tanaman. Nah, tapi di sini sahabat, bagi yang belum pernah, saya akan jelaskan mengapa tahu ini bisa sangat berefek baik bagi tanaman kita. Tahukah sahabat? Nah, ini pasti belum banyak yang tahu bahwa tahu sebagai bahan olahan dari kedelai itu mengandung unsur yang disebut dengan kalsium, juga ada magnesium. Nah, kalsium dan magnesium fungsinya sebagai penyedia unsur hara makro sekunder bagi tanaman itu sangat-sangat penting sahabat. Di dalam 100 gram tahu ini sahabat ya, di sini mengandung paling tidak 350 mg kalsium, juga sekitar kurang lebih 60 mg magnesium dalam 100 gram tahu seperti ini. Nah, ini adalah jumlah yang sudah lebih dari cukup bila kita ingin memupuk tanaman kita sehingga tanaman kita bisa mendapatkan asupan nutrisi berupa unsur hara makro sekunder yang penting dari basic, dari awal kita mulai menumbuhkan tanaman tersebut.
paling bagus adalah kita mempersiapkan nutrisi di dalam media kita, kemudian mempersiapkan penyerapan kalsium sejak dini. Seperti halnya yang di awal video tadi kita lihat, pada usia seperti itu kita sudah harus siapkan unsur hara, baik itu hara makro sekunder maupun hara makro primer. Nah oke, langkah pertamanya sahabat ya, kita masukkan tahu ini ke dalam blender sahabat. Jadi di sini saya menggunakan bantuan penghancur berupa blender seperti itu. Kemudian kita masukkan air cucian beras. Di sini kita cukup mencari 1 liter dari hasil bilasan pertama dari ketika kita mencuci beras sahabat ya. Kita usahakan kita aduk-aduk dulu berasnya sampai benar-benar airnya itu keruh seperti ini sahabat ya. Kemudian baru kita ambil sekitar 1 liter. Jadi 1 sampai 1,5 liter lah, nggak masalah. Jadi intinya adalah air bilasan pertama sahabat ya. Jadi hasil dari bilasan pertama. Sehingga dia warnanya agak keruh seperti itu. Nah, cukup. Mungkin ini sekitar 500 ml. Kemudian kita akan blender sekarang. Nah oke sahabat, setelah kita blender, ini sangat mudah untuk di blender, jadi tidak usah khawatir. Kemudian seperti inilah wujudnya, persis seperti putih susu seperti itu sahabat ya. Ini juga sudah hancur, tahunya sudah hancur di dalam air cucian beras. Kemudian kita sekarang perlu juga untuk menyaringnya sahabat, jadi tetap kita perlu saring seperti itu. Jadi kita saringnya langsung ke wadah yang tadi, jadi biarkan dia bercampur dengan air cucian beras yang tadi sahabat ya. Kita tinggal saring seperti ini. Seperti inilah hasilnya sahabat. Jadi putih susu seperti ini, di dalamnya sudah kita bisa pastikan ada unsur N, ada unsur P, ada unsur K, kemudian juga ada unsur hara makro sekunder berupa kalsium dan magnesium. Jadi ini adalah pupuk organik cair yang luar biasa. Kita bisa langsung aplikasikan. Nah, akan tetapi ini catatan penting. Bila kita cek sekarang pH-nya, saya yakin pH-nya ada berkisar di angka 4 sampai dengan 5. Jadi pH-nya itu cukup rendah. Karena apa? Karena tahu memang memiliki pH yang cukup rendah sahabat. Karena dibuat dari kedelai, kemudian mengalami proses fermentasi dan akhirnya pH-nya pun pasti akan drop. Nah, akan tetapi di sini saya ada satu cara yang bisa membuat pH-nya menjadi naik atau pH-nya menjadi terbooster seperti itu. Kita langsung saja lihat bagaimana cara saya untuk mengaplikasikan ini ke tanaman saya. Nah oke sahabat, seperti yang saya jelaskan tadi, untuk meningkatkan pH dari air cucian beras yang sudah dimix dengan tahu ini sahabat ya, kita seperti biasa gunakan arang sekam. Bisa juga gunakan arang kayu yang sudah dihancurkan. Itu juga baik sahabat. Fungsinya sama-sama apa? Kita ingin meningkatkan kadar pH di dalam POC, pupuk organik cair, yang ingin kita aplikasikan langsung ke tanaman kita. Caranya seperti ini sahabat ya. Nah di sini saya sudah ada 1 ember yang di dalamnya ada 1 liter air sahabat. 1 liter air, jumlahnya sama persis dengan hasil dari air cucian beras tadi yang kita buat. Artinya ini perbandingan 1 banding 1. Kemudian kita tambahkan dahulu sebanyak 2 genggam arang sekam maupun tepung arang kayu. Jadi cukup 2 gram saja. Kemudian baru kita masukkan ini. Nah, kemudian kita bisa aduk seperti ini. Apakah nggak masalah ada arang sekanya? Nggak masalah sahabat, karena ini juga nanti akan berguna bagi media tanam kita sahabat. Nah, kemudian sahabat bisa diamkan sekitar 15 menit. Jadi jangan langsung kita aplikasikan, ya diamkan dulu sekitar 15 menit. Boleh sambil diaduk-aduk seperti ini. Nah, setelah 15 menit sahabat ya, kita bisa langsung aplikasikan saja. Jumlahnya sekitar 200 ml per 1 polybag seperti ini sahabat. Nanti kita bisa aplikasikan seperti ini. Apakah ini hanya bisa dikocorkan Pak? Ini juga bisa kita semprotkan sahabat ya. Jadi bisa dikocor maupun disemprot. Dan ini juga bisa kita berikan kepada tanaman yang sedang berbuah sahabat. Jadi aman. Nah oke sahabat, pada video kali ini saya ingin memberikan pertanyaan untuk kuis. Yang menang atau yang benar jawabannya akan saya undi dari
banyak jawaban di kolom komentar nanti. Nah, sekalian juga saya ingin katakan bahwa pemenang hadiah kuis berhadiah di bulan lalu akan saya gabung dengan pemenang hadiah di bulan ini. Jadi di pertanyaan di video kali ini. Jadi pada tanggal 25 atau tanggal 26 saya akan umumkan dan langsung saya kirimkan ke kota. Karena kemarin ketika saya ingin umumkan, saya rasa saya harus tunda dulu. Jadi sekalian kita umumkan di tanggal 25 nanti untuk pemenang di dua. Jadi ada sekitar 4 orang pemenang nanti, sahabat. Dan akan sekalian saya kirimkan karena jarak yang cukup jauh ke tempat pengiriman sekitar 30 menit. Jadi saya gabung aja pemenang bulan lalu dengan pemenang bulan ini pada tanggal 25 nanti. Oke, pertanyaannya adalah mohon disimak baik-baik karena di sini akan ketahuan bahwa sahabat menyimak video ini secara full atau tidak. Jadi di dalam video tadi saya katakan tahu memiliki kandungan unsur yang bisa menjadi sumber unsur hara makro sekunder. Apakah nama kandungan unsur hara makro sekunder yang ada di dalam tahu tersebut, sahabat? Silahkan dijawab di kolom komentar, sahabat ya. Oke sahabat, cukup sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk selalulah berusaha untuk menanam hari ini agar kita bisa panen esok hari. Sampai jumpa.